Kami yang beranggotakan Angelina Sanjaya, Kiki Melani, Natalia Hermanto, Victoria Degrata, dan saya, Prasasti Indah, sebagai perwakilan kelompok yang akan menjelaskan tentang aplikasi mobile kami yang bernama eSchool. Pada era industri 4.0 saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin maju dan berkembang di belahan dunia. Faktor utama yang mendukung perkembangan industri 4.0 adalah dengan hadirnya ponsel canggih atau smartphone. Smartphone merupakan sebuah alat yang dilengkapi dengan sistem operasi yang lengkap, canggih, dan gratis yang dikembangkan dengan menggunakan Software Development Kit atau SDK dengan tools yang membuat aplikasi berkembang secara baik. Smartphone sendiri digunakan di semua kalangan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi Android yang pesat, membuat banyak dampak di dunia, khususnya pendidikan. Saat ini, sekolah sudah banyak memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendidikan, mulai dari sekolah online, e-book, hingga aplikasi sekolah yang dapat meningkatkan pelayanan agar lebih praktis dan menarik. Dengan ini, kami terinspirasi untuk membuat aplikasi berbasis Android bernama eSchool. Aplikasi ini digunakan untuk berkomunikasi secara singkat dengan siswa. Dengan adanya aplikasi eSchool ini, diharapkan dapat memberikan serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman secara akademis maupun fasilitas. Saat ini, untuk melihat nilai mata pelajaran maupun ujian, siswa diharuskan untuk datang ke sekolah. Untuk itu, aplikasi ini diharapkan dapat membantu siswa karena keterbatasan jarak maupun waktu untuk dapat melihat nilai akademik melalui smartphone tanpa harus datang ke sekolah. Tidak hanya nilai, siswa juga dapat melihat jadwal kegiatan atau agenda apa saja yang akan dilakukan di sekolah. Tidak hanya menguntungkan siswa, orang tua juga mendapatkan keuntungan dengan aplikasi eSchool ini. Misalnya, orang tua dapat dengan mudah memantau informasi mengenai nilai-nilai ujian anak mereka. Cara menggunakan aplikasi eSchool dengan mendaftarkan akun pada fitur sign up. Fitur sign up digunakan siswa untuk mendaftarkan dengan membuat email dan password, serta memasukkan nick siswa yang sesuai. Ketika nik siswa yang dimasukkan memang terdaftar di dalam database, maka email dan password disetujui dan langsung terdaftar dalam database sehingga email dan password yang sudah didaftarkan bisa digunakan untuk mengakses aplikasi. Volley digunakan untuk melakukan request query dari PHP yang telah dibuat. Dalam kelas register halaman.java, siswa dapat mendaftarkan diri dalam aplikasi eSchool ini dengan memberikan nick, email, dan password. Nick digunakan sebagai identitas unik dari setiap siswa, sehingga hanya satu akun yang dapat didaftarkan untuk setiap nick milik siswa. Digunakan string request untuk memberikan objek pada PHP dengan metode POST pada request queue. PHP akan mengambil data yang diinput oleh siswa berupa nick, email, dan password dalam aplikasi eSchool. JSON objek berisi respon berstatus dari PHP yang menandakan status registrasi siswa dalam aplikasi eSchool akan diberikan ke aplikasi dan diberikan notifikasi melalui TOS mengenai status registrasi akun siswa. Jika aplikasi gagal meminta ke PHP, maka akan diarahkan ke on error response, di mana koneksi internet siswa tidak berhasil memberikan request ke PHP serta diberikan TOS notifikasi. Metode override getParam akan memberikan objek berupa nilai dari masukan siswa berupa nick, email, dan password ke PHP menggunakan metode POST sehingga dapat memproses query untuk registrasi akun siswa. Nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam objek map untuk menyimpan name value objek bertipe data string pada dua jenis data tersebut. Kemudian, metode override getHeader akan meminta header dari PHP file untuk membuat objek dan mengembalikan objek ke aplikasi siswa. Request queue dalam Volley akan memproses string queue yang memberikan objek string kepada aplikasi siswa. Jika registrasi sudah berhasil, maka siswa langsung diarahkan ke fitur sign in untuk masuk ke akun yang sudah dibuat menggunakan email dan password.
PHP pada halaman register halaman.java digunakan untuk mendaftarkan akun siswa menggunakan ID siswa atau nick, email, dan password. Nick bernilai unik, sehingga jika siswa mencoba membuat akun dengan nick yang sama, pendaftaran akan gagal. Connection.php dimasukkan ke dalam PHP ini agar terhubung dengan database. Akan diperiksa kondisi jika query memberikan hasil yang sesuai. Dalam pengecekan kondisi, jika respon sukses bernilai 1, maka akun berhasil dibuat. 0 berarti akun tidak berhasil didaftarkan. Dan -1 berarti data yang dimasukkan untuk mendaftarkan akun tidak terisi semua atau kosong. Setelah sign up, siswa dapat masuk ke aplikasi dengan cara login. Fitur login memungkinkan siswa untuk melakukan proses login ke aplikasi e-school. Pada halaman ini digunakan dua edit text untuk menginput email dan password, lalu digunakan getText.toString untuk mengambil input dari siswa dengan nama variabel edit email 1 dan edit password 1. Lalu terdapat button di mana jika diklik, maka terdapat intent yang mengarah ke menu halaman dengan menggunakan fungsi put extra dan start activity untuk menjalankan intent. Di mana cara kerja fitur ini, email dan password yang diinput siswa akan dilakukan verifikasi. Apabila email dan password sudah terdaftar dalam database, maka akses akan di-approve oleh sistem dan aplikasi akan mengarah ke menu halaman. Namun, jika email dan password yang diinput tidak terdaftar dalam database, maka sistem akan mengeluarkan pesan untuk memasukkan email dan password kembali sesuai yang terdaftar dalam database. Digunakan pula request queue dalam volley serta string request untuk meminta objek string dari PHP. Dalam halaman login halaman.java, siswa memasukkan email dan password yang telah didaftarkan atau telah terdaftar sebagai akun di dalam aplikasi e-school ini. Dalam button OK, volley tersebut digunakan. String request akan meminta objek string dengan metode post. Digunakan metode respond untuk menangkap hasil dari request tersebut. Jika metode respond menerima objek bernilai sukses, maka request PHP telah selesai. Proses akan berlanjut ke request queue untuk memproses string request dan menerima objek. Namun, jika respon tidak mendapatkan objek bernilai sukses, maka akan ditampilkan toast untuk menampung error di string request yang dibuat. OnErrorResponse juga digunakan untuk menampung objek error yang diciptakan metode OnErrorResponse yang ditampilkan dalam objek toast. Kemudian, metode override getParams akan meminta objek yang dimasukkan user berupa email dan password untuk diberikan ke PHP dalam string request. GetHeader akan mengambil objek header dalam PHP agar string request dapat membuat objek sesuai yang diminta. Request queue yang telah selesai akan berlanjut dengan intent untuk berpindah dari login halaman.java menuju menu halaman.java atau halaman menu utama. PHP pada halaman login halaman.java digunakan untuk melakukan proses login ke dalam aplikasi e-school. Proses login dilakukan dengan menggunakan email dan password yang telah didaftarkan pada saat proses sign up. Jika email dan password yang dimasukkan siswa benar, maka akan diperiksa kondisinya benar atau salah dan mengembalikan masing-masing keluaran sesuai dengan kondisinya. Pada aplikasi e-school ini, terdapat menu halaman yang terdiri dari menu nilai dan menu agenda. Pada menu halaman, terdapat intent yang akan mengambil data dari email yang diinput siswa dengan menggunakan fungsi getStringExtra. Layout halaman ini menampilkan dua button di mana ketika siswa menekan button nilai, maka siswa diarahkan ke nilai halaman, dan button agenda, siswa akan diarahkan ke agenda halaman. Dengan ini, maka digunakan intent dengan fungsi put extra dan start activity untuk mengarahkan ke halaman tersebut, serta terdapat button logout untuk keluar dari aplikasi. Fitur nilai.
Pada fitur nilai, siswa dapat melihat periode nilai. Pada nilai halaman, aplikasi akan menampilkan pilihan tahun ajaran yang disesuaikan dengan tahun berapa lama siswa aktif bersekolah. Dan terdapat pilihan periode ujian yang terdiri dari 5 button untuk mengakses nilai, yaitu terdapat nilai UTS, UAS, tryout, USBN, dan UNBK. Setelah siswa memilih periode ujian, aplikasi akan menampilkan nama dan kelas siswa, dan terdapat list nilai yang terdiri dari kolom nama pelajaran, nilai ujian, dan grade dari ujian siswa. Dalam volley di halaman menu period.java digunakan string request untuk meminta objek string yang diberikan oleh metode string request. Kemudian, string request memiliki metode override berupa onResponse, onErrorResponse, getParams, dan getHeaders. Pada metode onResponse digunakan untuk menampung objek string yang dikembalikan oleh string request dalam bentuk JSON object dan JSON array. JSON object merupakan raw hasil query dari PHP yang digunakan. Sementara JSON array merupakan kolom-kolom yang berisi nilai-nilai dari sebuah row. Dalam kelas ini, row yang dikembalikan berupa data-data yang berisi nama, kelas, subjek, skor, dan grade dari data nilai ujian siswa yang dipilih menggunakan query dalam PHP. Setelah mendapatkan objek JSON object dan JSON array, digunakan ArrayList untuk menampung objek JSON berupa name value object. Untuk kelas ini, karena nama kelas dan periode nilai hanya digunakan sekali, tidak ditampilkan berulang, maka JSON object yang berisi nilai-nilai tersebut ditampilkan sebagai judul dari halaman, set title, dan 2 buah text view. Kemudian dibuat objek array string untuk menampung nilai query berisi subjek, skor, dan grade yang dapat berulang dalam satu orang siswa, dan array integer untuk menampung nilai posisi dari text view yang akan menampilkan nilai-nilai siswa tersebut. Setelah itu, dibuat list adapter untuk membuat adapter dalam objek list view di class list_score_siswa.xml. Maka, kemudian list view telah terisi dengan nilai dari subjek, skor, dan grade dari siswa. Pada metode override onErrorResponse digunakan untuk menampung error jika string request tidak dapat menerima hasil berupa string yang diminta. Ditampilkan toast untuk memberikan pemberitahuan bagi siswa jika tidak terdapat nilai dari subjek, skor, dan grade yang dapat ditampilkan untuk siswa tersebut. Metode override, getParams, dan getHeader dalam volley digunakan agar objek hashmap dapat dibuat dan diberikan ke volley untuk metode post yang digunakan dalam akses PHP. getParam akan memberikan email dan periode nilai dari siswa yang ingin melihat nilainya, dan getHeader akan mengambil isi header dari PHP yang dibuat dan dikembalikan ke aplikasi siswa. Dan pada langkah terakhir, requestQueue akan memproses string request sehingga dapat mengembalikan objek string. PHP pada halaman nilai periode.java ini menggunakan getScoreByIsSiswa.php. Pada PHP ini akan diperiksa jika telah dideklarasikan nilai email dan periode nilai atau tahun ajaran untuk diproses ke dalam query file PHP. Akan dipilih sejumlah kolom untuk ditampilkan dalam nilai periode.java, yaitu nama siswa, kelas siswa, subjek mata pelajaran, skor, grade, serta skor ujian yang telah diikuti oleh siswa. Nilai-nilai tersebut merupakan JSON object yang diterima dalam kelas Java fitur ini. Terdapat pengecekan respon dari pengeksekusian query. Jika status sukses bernilai 1, maka data berhasil diambil dari database. Sedangkan bila bernilai 0, artinya tidak ada hasil dari pengeksekusian query yang telah ditentukan kondisinya. Fitur agenda. Pada kelas listagenda.java, aplikasi akan menampilkan kegiatan atau daftar agenda yang akan diadakan di sekolah, seperti jadwal dari UTS, UAS, tryout, USBN, dan UNBK. Digunakan kembali volley untuk melakukan request ke PHP agar dapat mengambil nilai dari database dalam tabel notes.
String request mengembalikan nilai string dari tanggal agenda dan detail agenda. Metode yang digunakan dalam volley class ini menggunakan metode post untuk mengembalikan nilai query database. Metode yang digunakan volley sama seperti dalam class menu period.java. Digunakan metode onResponse, onErrorResponse, dan getHeader. Pada metode onResponse akan meminta nilai tanggal dan detail agenda atau event yang terdapat di database. JSON object dan JSON array akan dihasilkan dan diproses yang berisi data dari tabel nodes. JSON object berupa seluruh row dalam tabel yang akan ditampilkan berdasarkan pemilihan menggunakan query. Kemudian JSON array berisi name value object dari kolom-kolom yang akan ditampilkan, yaitu tanggal agenda dan detail agenda sekolah. Hashmap akan menyimpan JSON array untuk disimpan dalam list adapter dan dimasukkan ke dalam list view. Dalam volley, untuk kelas ini tidak digunakan getParam karena query tidak memerlukan objek post. Sedangkan getHeader akan mengambil header PHP dan mengembalikan nilai ke dalam aplikasi siswa. RequestQueue memproses string request dan memberikan objek string berupa tanggal agenda dan detail agenda. PHP pada halaman list agenda.java menggunakan getScore.php. GetScore.php digunakan untuk menampilkan data dari agenda atau event yang akan diadakan di sekolah. Dengan menggunakan getScore.php, halaman list agenda.java akan menampilkan tanggal diadakan sebuah event dan menampilkan detail dari event pada sebuah list view yang telah disediakan. Pembuatan aplikasi eSchool ini